Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kebebasan berpendapat sebagai pondasi terwujudnya keadilan dan kelembagaan yang tangguh dalam lingkup mahasiswa hukum. Anggotanya terdiri dari saya, Syifa Salsabila, dan ada teman saya, Zalfa Aska Maura. Yang kedua ada Fazra Argia Wahab, dan yang ketiga ada Suhartini. Latar belakang. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang menjadi landasan utama kehidupan demokrasi dalam lingkup pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa hukum. Kebebasan ini sangat penting karena membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial. Namun, pada kenyataannya, mahasiswa hukum masih sering menghadapi kendala dalam menyampaikan pendapat, seperti adanya tekanan sosial, pembatasan ruang ekspresi, serta minimnya wadah dialog yang terbuka. Padahal, kebebasan berpendapat yang dilakukan secara bertanggung jawab dapat mendukung terwujudnya keadilan dan memperkuat integritas institusi, baik dalam organisasi kemahasiswaan maupun dalam sistem hukum di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana kebebasan berpendapat berperan dalam memperkuat kultum hukum yang baik di kalangan mahasiswa hukum. Metode dan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna, pandangan, serta pengalaman mahasiswa hukum mengenai kebebasan berpendapat sebagai dasar pembentukan keadilan dan penguatan kelembagaan. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh data yang memungkinkan penelitian, memperoleh data yang bersifat deskriptif, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan sosial yang terjadi di lingkungan mahasiswa hukum. Lalu ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat hasil wawancara secara verbatim, kemudian dianalisis berdasarkan tema-tema yang muncul terkait kebebasan berpendapat, keadilan, dan ketangguhan kelembagaan pada mahasiswa hukum. Oke, selanjutnya ada proses implementasi. Perwujudan dalam aktivitas, yaitu kebebasan berpendapat di kalangan mahasiswa hukum diimplementasikan melalui diskusi ilmiah di kelas, partisipasi dalam forum akademik, rapat organisasi mahasiswa, hingga kegiatan advokasi kampus. Contoh advokasi yaitu mahasiswa menggunakannya sebagai alat kontrol, misalnya untuk menyampaikan aspirasi melalui petisi atau pertemuan resmi guna merevisi kebijakan kampus yang dianggap tidak adil, seperti kebijakan jadwal sidang skripsi yang memberatkan. Dan selanjutnya, landasan argumennya, pelaksanaan dilakukan dengan mengartikulasikan gagasan berbasis argumen hukum yang kuat, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap berlandaskan pada konstitusi, undang-undang, serta prinsip keadilan. Kemudian masuk pada hasil implementasi, di mana yang pertama ada penguatan intelektual, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga objektif, serta membentuk identitas hukum itu sendiri. Yang kedua, tercapainya keadilan, di mana berkontribusi pada pencapaian keadilan institusional dengan mendorong revisi kebijakan kampus yang tidak adil sesuai dengan prinsip rule of law. Yang terakhir, kelembagaan tangguh, di mana dapat memperkuat organisasi mahasiswa menjadi entitas yang solid, transparan, dan partisipatif yang mencerminkan teori kelembagaan demokratis atau poliarki. Kemudian ada pula penanaman nilai, di mana menanamkan semangat tanggung jawab sipil atau civic responsibility dan empati hukum atau legal empathy, di mana sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari SDG yang ke-16. Testimoni mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat mendorong pembentukan karakter hukum mahasiswa melalui pembiasaan menyampaikan pendapat berbasis argumentasi hukum, menjadi alat kontrol mahasiswa terhadap kebijakan kampus sehingga dapat memperjuangkan keadilan yang lebih merata, meningkatkan transparansi dan pungutan organisasi mahasiswa.
karena semua anggota berperan dalam proses pengambilan keputusan. Membangun biaya hukum yang sehat di mana perbedaan pendapat dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi akademik. Namun tantangan masih ditemui seperti penyalahgunaan kebebasan yang tidak berbasis data maupun aturan hukum. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu memahami batasan moral, etika, dan hukum yang menyampaikan pandangan di ruang publik kampus. Testimoni dari hasil wawancara menggambarkan pengalaman langsung mahasiswa hukum, antara lain, ada mahasiswa yang merasa bahwa berdiskusi di kelas memberi ruang bagi mereka untuk melatih keberanian menyampaikan argumen secara hukum. Beberapa mengakui bahwa kebebasan berpendapat kadang berpotensi bertentangan dengan aturan fakultas. Ada pula yang menyatakan bahwa pendapat kritis mahasiswa sering membawa perubahan kebijakan kampus yang lebih adil bagi semua pihak. Mahasiswa yang adil berpendapat dalam organisasi merasa bahwa organisasi yang terbuka terhadap aspirasi anggotanya akan menjadi lembaga mahasiswa yang lebih akurat dan solid. Kesimpulan, kebebasan berpendapat penting untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dan etika hukum mahasiswa. Pentingnya mendukung terwujudnya keadilan dalam lingkungan kampus dan menjadi alat kontrol terhadap kebijakan yang tidak adil. Kebebasan berpendapat memperkuat organisasi mahasiswa agar lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Pelaksanaannya tetap harus berlandaskan etika dan hukum agar tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, kebebasan berpendapat menjadi fondasi yang terbentuknya mahasiswa hukum yang berintegritas dan kelembagaan yang tangguh di masa depan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.